Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Dua warga negara India ditangkap di Bandara Ngurah Rai. Keduanya diduga terlibat kasus pembunuhan dan penganiayaan. Bawaslu temukan beberapa nama bacalek yang ternyata adalah pegawai pemerintah. Bagaimana status mereka? Di saat tingginya permintaan telur ayam, produksi telur ayam di sentra peternakan Kabupaten Karangasem menurun hingga 16%. Aneka kerajinan tangan masih dapat dijumpai di beberapa daerah di Kabupaten Klungkung, Bali. Salah satunya kerajinan gong di Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung. Mayoritas warga di Desa Tihingan ini merupakan perajin gong dan alat-alat gamelan tradisional Bali. Warga membuat gong secara turun-temurun hingga saat ini. Tak heran bila kadang bunyi logam terdengar saling bersahut-sahutan di desa ini. Pesanan selain datang dari daerah luar Bali seperti Sulawesi dan Sumatera, juga sempat menembus pasar Perancis. Tertariknya karena apa? Apa ingin melestarikan ataukah karena memang turun-temurun, Pak? Ya, ada memang dari temurun-temurun. Memang di Tihingan itu kan hanya satu aja proses kerjanya bikin gong gitu. Bikin gong. Ya. Kalau dulu itu tahun-tahun yang lalu itu kan pelanggan sedikit karena mungkin karena faktor masalah nanti ada biaya. Ya. Nah, tidak seperti sekarang ini lancarnya itu maraknya seni sekarang di Bali gitu. Okay. Jadi berimbas nih maraknya seni dengan usaha gitu. Yeah. Peminat yang beli-beli ini kan dari mana? Peminat yang beli itu banyaknya dari Bali, Pak. Dari Bali. Ya. Berarti seluruh Bali nggak sempat pesan seluruh Bali udah. Luar Bali kadang-kadang ada juga. Di mana nih kalau luar Bali? Kalau yang pernah jual gamelan kan Sulawesi pernah. Sulawesi. Sumatera. Pernah. Ya. Bahkan dulu tahun yang lalu ke Perancis ada. Ke Perancis. Ya. Oh luar mancanegara. Ya. Itu aja satu Perancis, Pak. Yang lain ada Perancis sempat. Saja, di luar negeri itu aja. Ya, proses kerjanya itu tergantung pesanan, Pak. Nah, kalau ya sekedar kalau saya bilang ini reong 8 buah itu ya prosesnya 10 hari selesai gitu. Kalau menyangkut sampai satu barung lengkap, satu set barung gong kebiar itu sampai lama itu. Lama ya. Iya, okay. Karena prosesnya banyak, ada masih ngukir kelawar gitu. Berarti sampai 1 bulanan Pak lebih. Lebih ya, 8 bulanan. 8 bulanan ya. Harganya harga sekarang apa dari dulu, Pak? Sekarang kan ada variasi harga. Ya, sekarang mungkin yang termurahnya berapa? Kalau satu reog ini yang saya bikin sekarang ini 2.400.000. Satunya ya. Kalau satu setnya mungkin. Kalau satu set kalau membutuhkan reog 8 ya 24 kali 8. Gitu, tinggal kalau kali 6 kali 6 gitu. Kalau bahan baku itu didatangkan dari mana, Pak? Dari Solo, Pak. Solo ya. Mungkin tapi bahan bakunya mana, Pak? Kalau bahannya ini campurannya hanya 2, timah sama temaga. Temaga. Jadinya apa namanya? Dibilang apa namanya kerawang bisa, perunggu bisa gitu ya. Mungkin terkendala Pak bahan bakunya ke sini mungkin enggak, ya selama lancar ya? Ini enggak ada kendalanya. Ya. Awalnya itu kan dilebur dulu. Lanjut. Pertama sudah dilebur, proses pertamanya berupa laklakan namanya itu. Ya. Laklakan itu sudah dipukul sama 3 orang,
Pemegangnya satu, bikin merah kerawangnya satu, makanya sama 5 orang kerja. 5 orang. Oh, ini ke prosesnya. Setelah itu apa lagi Pak? Selanjutnya proses apa? Nah, prosesnya sudah kelar di sini di prapen gitu namanya. Ya begitulah di prosesnya apa namanya untuk mencari suara, mencari Hetel. ya, Hetel. Bahan baku pembuatan gong murni menggunakan kerawang yang didatangkan dari daerah Solo. Proses pembuatan gong membutuhkan waktu sekitar 10 hari hingga paling cepat hingga 8 bulan. Proses pekerjaan diawali dari peleburan lempengan kerawang. Selanjutnya ke tahap pembentukan hingga lempengan kerawang berbentuk sesuai keinginan. Terakhir, beralih ke tahap penyelarasan suara. Selanjutnya produk siap dipasarkan ke beberapa pelelangan di Bali. Harga persatuan beragam, mulai 2 juta hingga puluhan juta rupiah untuk satu set gamelan. Permintaan gong terus mengalami peningkatan seiring tetap lestarinya seni tabuh di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung. Penjualan kerajinan tas berbahan akar pohon ata mulai naik seiring merendahnya pandemi COVID-19. Kondisi ini antara lain dirasakan pedagang di wilayah Kecamatan Sukawati, Gianyar. Mereka kini mulai ramai pesanan setelah sempat sepi 2 tahun selama pandemi. Kerajinan ini diminati pembeli dari Pulau Jawa, Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Sementara ini sih ada ke Singapura, ada ke mana namanya tuh Amerika ada, Jepang ada, ya ada aja deh Pak. Mancanegara sudah ada ya Bu ya? Ya ada. Itu sekali pesan dia berapa Bu? Berapa pieces Bu? Kalau keluar negeri sih paling sedikitnya 50 pieces ada, 1000-an juga ada. Ini ke jenisnya apa Bu yang dicari? Jenisnya itu beda-beda, ada sejenis tas, ada di luar tas, Kalau yang banyak dicari apa Bu? Tas. banyak dicari ya tas. Itu ukuran yang berapa Bu? Besar, kecil? Beda-beda Pak, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menengah. Kawan lokal dari daerah Denpasar, Gianyar, Kalau yang luar Bali ada Pak? luar Bali ada. Dari mana Pak wisata Luar yang Bali dari Jawa, Jawa? Terus dari di mana Pak? Malaysia, Malaysia ada ya? nah, Filipina ada juga. Filipina, mancanegara ya. Termasuk juga dari Eropa. Eropa. Itu biasanya rame itu di bulan-bulan apa Pak? Biasanya kalau yang pernah alami bulan Agustus, Juli, Agustus, Itu rame biasa pesan datangnya Pak ya? ya sama Januari, menjelang Januari. Menjelang Januari. Itu rata-rata berapa Pak dicari Pak? Berapa jumlah yang dibeli biasanya? Nah, tergantung permintaannya aja. Kadang-kadang ada 10, ada 20, sampai 50-an ada. 50-an, Ada juga sampai keluar itu sampai ribuan ada juga. Ribuan ya, mancanegara ya Pak ya? Itu kemana Pak kalau ribuan tuh? Ke Amerika. Amerika ya? Itu jenis tas Pak ya? Ya jenis tas, Jadi ini dipadukan dengan kain juga Pak ya? ya Di dalamnya ya? kombinasi kain. Dikombinasi kain. Pedagang bisa menjual 50 hingga 1000 tas akar pohon ata setiap bulan. Tas ini dijual mulai harga Rp200.000 hingga Rp500.000 per buah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Selain menggunakan bahan daging ayam, sapi, atau babi, lawar juga dapat dibuat dari gurita. Kuliner ini dapat dibeli di sebuah kedai sederhana di kawasan Jalan Gatot Subroto, Denpasar. Lawar gurita dibuat dengan bumbu khas bernama baso selem khas Bali.
Daging gurita yang telah dibersihkan selanjutnya direbus dan ditiriskan. Daging gurita matang selanjutnya dipotong kecil, kemudian dicampur dengan parutan nangka muda serta basa selem. Guritanya gurita utuh datang, saya cuci terlebih dahulu. Habis itu saya buang di kepalanya kotorannya. Saya buang kotorannya, saya rebus, langsung rebus. Rebusnya 5 menit saja sampai air mendidih, saya angkat dan cuci kembali. Habis cuci baru saya potong kecil-kecil yang di kalau di istilah Balinya di daerah saya itu diramas namanya, saya potong kecil-kecil. Setelah itu baru saya proses untuk pengolahan sebagai lawar dan dicampur dengan nangka. Nangka Ya, dan dicampur dengan nangka. Ini menggunakan bumbu Bali ya, Bu? Ya, dengan bumbu Bali. Ya. Bukan bumbu genap, bumbu Bali yang bisa dibilang di daerah saya sih dibilang bumbu selam ya, bahasa selam dibilang, bukan bumbu genap. Kalau ada beberapa orang yang bilang bumbu genap, kalau di sini bumbu genap dipakai lawar dibilang cukup urap nanti di sini. Lawarnya berasa, bumbu Balinya berasa banget, terus pedasnya berasa, beda banget sama lawar sapi dan ayam yang ada di Bali. Jadi guritanya berasa Pak ya, bedanya? Guritanya berasa banget. Apa kamu berkesempatan aja menyantap ini Pak? Iya. Untuk harga bagaimana Pak menurut Mbak? Harganya terjangkau, sangat terjangkau. Makanan ini rasanya berbeda dibandingkan lawar lain karena berbahan gurita dan bumbu khusus. Harga satu porsi cukup terjangkau, yakni hanya Rp20.000. Setiap harinya, kedai makan ini dibuka mulai pukul 11 siang hingga 10 malam. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.